Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Bincang Kalesang. Kembali lagi dengan saya, Yunita Kaunar, dalam Bincang Kalesang, anak muda berkarya lewat konten kreator. Oke, Sobat Kalesang yang sudah bergabung, jangan lupa untuk like, follow dulu ya, Sobat Kalesang. Malam ini kita ngobrolnya lebih fun tentunya. Jadi untuk Sobat Kalesang yang sudah bergabung, jangan lupa nanti bisa langsung tanya-tanya nih. Nah, jadi malam ini kita berbicara terkait anak muda berkarya lewat konten kreator. Ada siapa saja nih? Nah, nih ada narasumber kita kali ini, pokoknya buat happy deh. Dan mereka karena konten-konten mereka sangat kreatif gitu kan. Oke, Oke, sebelum kita membaca siapa narasumber kita, apakah ada yang tunggu-tunggu nggak nih? Oke, malam ini ada Om Udin. Nah, pasti Sobat Kalesang udah nggak asing lagi kan? Ternyata ini anak muda konten kreator baru bergabung di dunia kreator dan ternyata pengikutnya sudah sangat banyak. Nah, luar biasa ya. Nah, nanti kita bisa kulik lagi nih tips-tips untuk jadi konten kreator tuh apa sih? Apa yang bikin agar konten-konten kita tetap bertahan gitu dan banyak orang yang mau lirik. Oke, jadi malam ini ada Om Udin, konten kreator. Ini asal Tidore ya. Wah, luar biasa. Ada Yusri Hasan. Ini memang benar-benar pure anak muda nih, bukan yang udah usianya udah ini dan kita sebut anak muda, enggak, memang benar-benar anak muda. Walaupun udah tua, menolak tua ya, tetap anak muda aja deh. Oke, karena malam ini kita fun banget gitu kan. Jadi ada Yusri Hasan dan ada juga Sukardi Baguna. Wah, luar biasa. Perkenalkan namanya dulu. Oke, Sobat Kalesang ada siapa nih? Fasidun Doliu. Oke. Sobat Kalesang, malam ini bersama saya Yunita Kaunar. Ini kayaknya yang nggak baca-baca nggak lihat flyer nih. Seharusnya lihat flyer dong. Oke, sambil kita menunggu, ini ada Om Udin, ada Yusri, ada Sukardi. Kalau bawaannya kalau anak-anak muda itu harus memang have fun ya. Oke, sambil kita menunggu Om Udin dan Yusri dan Sukardi bergabung, apakah saya akan membacakan dulu nih satu persatu yang udah bergabung. Oke, ada Rasidun. Selamat bergabung. Jangan lupa di follow juga nih Instagramnya. Ada juga nih, ada TikTok, ada Instagram, ada juga YouTube Kalesang TV. Wajib ya untuk di subscribe. Oke, ada Anissa. Oke, ini Anissa. Oke, tetap stay tune di sini ya. Oke, ada Fauzia Istanti. Selamat bergabung Fauzia, ada Udin, Hadijah. Oh, ini yang udah bergabung nih. Seharusnya udah aku undang ya. Oke, karena ada Udin, Om Udin udah bergabung. Benar ya Om Udin ya? Oke, aku undang dulu nih. Om Udin. Om Udin Hadijah. Oke, ada siapa yang lagi yang kita tunggu nih? Ada Yusri Hasan. Aku ngintip dulu nih. Nama Instagramnya. Selamat malam Om Udin. Halo, Heboh banget. selamat malam. Oke, salam kenal nih Om Udin. Kita emang udah Salam kenal juga kakak. Udah kenal kan? Kenal lagi dong. Oke, hadir. Oh, ini bentar ya. Aku lihat siapa lagi yang mau aku undang. Ada Om. Oh, udah bergabung juga. Oke, siap. Hadir. Oke, aku undang dulu nih. Sambil menunggu ya. Sama Kak. Oke, ternyata emang enak ya kalau kita ngobrol sama anak muda tuh responnya lebih cepat ya bergabungnya gitu. Karena emang Aduh. pakai Instagram gitu kan. Halo, selamat malam. Udah pada terawih kan? Udah. Udah. Suara aku jelas kan? Mana? Aku
aku penasaran nih sama Mudin. Oke, ya jadi malam ini kita ngobrol terkait dengan anak muda berkarya lewat konten kreator. Mungkin banyak orang tidak akan percaya bahwa ternyata konten kreator itu punya penghasilan gitu, atau selain kontennya bisa menghibur orang lain, dia juga punya penghasilan nih. Nah, ini mungkin dari ketiga narasumber malam ini bisa berbagi tips nih ke sobat Kalesa yang udah bergabung ya. Oke, apalagi Om Udin yang sekarang lagi heboh-heboh. Aku tuh sambil mikir, ini adik aku yang tiap hari nontonnya Om Udin mulu, oh gitu. Udah kita undang aja ke Kalesa biar aku juga kenal langsung nih. Ternyata Om Udin udah punya banyak fans juga ya. Oke, kita sambil undang. Kok tadi di terpental keluar dari ini ya? Ada Yusri. Kakak Yusri, ini kameranya kenapa nih? Kita izin record ya, karena nanti setelah perbincangan kita malam ini, nanti kita juga bakal posting ke YouTube, juga TikTok dan Instagram. Jadi kita izin untuk record dulu nih, ya. Oke. Halo Yusri. Nggak bingung-bingung ini ya. Om Udin. Halo kakak host. Halo Yusri. Oke. Biasanya kalau konten kreator waktu ketemu ngomong apa ya? Kira-kira ngomong apa aja? Apakah ngomong karya baru apa lagi nih yang kita mau tampilkan gitu? Atau kita ngomong, ini basically-nya kita harus ngomong ini nih? Atau seperti apa nih? Aku mulai dulu dari Om Udin. Ya, memang lagi dikenal-kenalnya Om Udin ya, samanya Om Udin gitu ya. Yeah. Oke. Aku pikir Om Udin tuh om benaran. Ternyata enggak lah. Enggak. Sudah kawin, baby face lah ya. Kelihatannya masih baby face ya. Oke. Oke, Om Udin. Mungkin ini kita di sini sambil bincang-bincang berbagi pengalaman ke sobat Kalesa yang mungkin lagi sekarang sama-sama di konten creator, namun belum punya keyakinan gitu. Apakah konten creator ini punya penghasilan atau mereka mungkin belum dapat kiblatnya kemana nih? Mungkin Om Udin bisa berbagi sedikit tips konten creator tuh apa yang perlu kita lakukan agar tetap bisa continue kontennya, atau ide-ide apa yang perlu, atau konten creator tuh melihat apa yang perlu untuk kita jadikan konten agar orang lain tertarik itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, Om Udin. Ya, selamat malam semua penonton setia Sobat Kalesa. Khasnya dia nih. Ya. Keren. Yusri, halo. Kita tetangga rumah aja kalau nggak gabung ya, nggak satu kamar padahal tetanggaan ini. Saya Om Udin. Halo. Om Udin ada yang komentar, Om Udin Pekovia bengkok kiri itu. Wah, itu. Iya, emang sengaja dia. Iya. Emang sengaja kan? Sengaja itu. Oke. Jadi sobat Kalesan dia emang sengaja. Oke, lanjut Om Udin. Bisa berbagi nih Om Udin. Sebenarnya untuk pertama kali pernah terpikir untuk menjadi konten kreator sih. Lebih ke gimana ya Kak Kaca? Lebih ke bikin aja sih. Iseng-iseng gitu. Buat yang pertama itu Om Udin ingin memperkenalkan Tidore itu lewat media sosial. Yang pertama Om Udin pakai itu berkarya pertama itu lewat Facebook. Bikin puisi, terus cerita-cerita rumah tangga, tapi ada pesan moralnya. Terus seiring berjalannya waktu, Om Udin temukan TikTok ini, media TikTok ini. Oke. Nah, di situ Om Udin mencoba keberuntungan di TikTok sini, tapi persoalan follower sama viewersnya itu tidak menjadi ukuran Om Udin. Yang penting bikin dulu. Karena Om Udin yakin dan percaya bahwa sesuatu yang bagus pasti orang suka saja. Sesuatu yang bagus pasti orang suka. Nah, dari situ Om Udin bikinlah akun TikTok ini Kak Kaca. Sebenarnya untuk bagaimana menjadi seorang konten kreator itu mudah, mempertahankan itu yang susah. Ya, benar. Tipsnya nih yang perlu teman-teman tahu juga. Ternyata ini Om Udin
eh, ada pesan dari Presiden Tidore. Jika ada orang yang lebih hebat dari saya yakin pasti dong dua ini nih. Aduh, mampungi. Halo Kakak Presiden, halo Kakak As. Kekas. Ya, Om Udin bisa jelaskan sedikit bagaimana untuk mempertahankan karya agar tetap bisa dilihat orang gitu. Iya. Jadi sederhana Kakak Ca. Orang memulai satu karya ini kalau terada apresiasi dari orang lain atau dari teman-teman dalam bentuk follow atau yang menonton, ini pasti kan orang akan down dengan sendirinya. Malas untuk bikin konten lah. Oke, boring. Dari situ itu pijakan awal yang harus orang bentuk. Tujuan orang berkonten ini apa sih? Kalau orang hanya cari feedbacknya orang lain atau manusia, itu akan orang kecewa karena kadang tak sesuai dengan ekspektasi. Motivasi Om Udin untuk bikin konten adalah ingin menyebarkan tentang budaya, sejarah, biarpun itu hanya garis-garis umum yang ada di Tidore. Gitu. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir bahwa konten yang orang buat ini pasti terada yang nonton. Yakin dan percaya bahwa semua yang teman-teman buat itu pasti ada orang yang suka saja. Walaupun karena semua orang sih itu proses, namanya juga proses gitu. Itu Kakak Ca. Om Udin sudah berapa lama nih mulai berkonten gitu? Kalau Om Udin fokus di konten TikTok itu baru 3 menuju 4 bulan Kakak. Oh baru ya? Baru. Oke. Baru 3. Konten-konten Om Udin ini lebih kemana nih? Dia kayak pesan moral yang tadi disampaikan, yang sekarang lagi ngehits yang paling banyak dapat like-nya tuh apa? Like dan komennya tuh lebih kemana nih? Oh iya. Kalau untuk penonton sih, mungkin Om Udin lebih ke konten Om Udin lebih ke komedi, tapi Om Udin selipkan ada pesan-pesan moralnya di situ. Semisal ada di dalam rumah tangga itu ada anak sama ibu dan bapaknya, ketika si anak itu pulang pesta kemudian ditegur sama orang tua bahwa ngana ini pintar joget tapi tarian daerah ngana tertahu gitu. Jadi selipkan pesan-pesan moralnya di situ. Terus ngajak orang-orang Tidore harus bangga jadi orang Tidore dan lain sebagainya. Orang tidak boleh malu. Kayak Presiden bilang, Kakak Presiden Tidore bilang, boleh gaul asal jangan lupa sejarah. Kayak gitu saja Kakak Ca. Oke, jadi itu yang jadi ketertarikan dari Om Udin untuk terus membuat konten. Biasanya kalau pas membuat konten, apakah sudah ada tema yang harus digarap untuk jadi konten, atau tiba-tiba, oh menarik nih ini dijadikan konten. Seperti itu atau gimana nih Om Udin? Iya, yang pertama mungkin tema ya Kakak tentang apa dulu. Kalau Om Udin kan lebih ke sejarah dan budaya yang ada di Tidore. Jadi mungkin cari referensi yang sekarang ini yang kendala mungkin referensi tentang buku-buku sejarah. Tapi Om Udin agak coba untuk cari 1-2 mungkin dapat sehingga bisa kasih tambah juga Om Udin punya pengetahuan baru tentang sejarah-sejarah yang ada di Tidore. Jadi berkonten sambil belajar sebenarnya. Oke, sambil belajar. Nah ini menarik, sebelum kita gali ke bagaimana mempundi-pundi rupiah atau mencari cuan gitu. Sebelum kita ke sini, saya mau ke Kakak Yus dulu nih. Halo Kakak Yus. Halo. Tapi Kakak Yus kelihatannya lebih kalem ya. Astagfirullah. Kalem tuh Om Udin. Dengar tuh kalem Om Udin. Oke. Yus ada-ada aja. Kakak Yus, ya. Kalau Kakak Yus kontennya lebih kemana nih Kakak Yus? Aduh, saya nih kontennya banyak. Random. Banyak random ya? Ya, random. Dari kemarin coba sejarah juga dengan Om Udin, terus konten komedi juga, konten podcast juga, jadi random. Satu. Oke. Tapi kalau dilihat Kakak Yus pengennya lebih kemana gitu, namun masih cari-cari pas atau memang kontennya memang random aja, nggak punya space yang kayak kalau Om Udin dia punya ketika orang lihat tahu oh itu kok Om Udin emang kayak gitu kayaknya. Kalau Kakak Yus kira-kira ada sesuatu yang mau konten yang mau digarap gitu? Kalau konten kreator lebih random, lebih freelance, apa aja ambil. Cuman pokoknya apa aja yang disikat gitu ya. Iya. Yang penting konten, yang penting
Kakak Yus, biasa kalau konten kreator yang pokoknya apa aja disingkat, biasa lihat momen nggak? Kalau momen Ramadan kita lebih kemana gitu? Apalagi apa kita lihat, oh kalau momen Ramadan kayaknya ini banyak ditonton gitu. Apakah itu juga jadi salah satu tolak ukurnya nggak ini, Kakak Yus? Iya, ya. Momen juga penting. Momen mungkin kemarin ada jadi Tidore itu juga sekarang sebenarnya belum terselesaikan sih DP project buat juga sebagai konten kreator pemula nih Kakak Yus, apa yang menjadi kendala gitu? Yang kendala sebagai konten pemula tuh apa itu? Kendala alat dari dulu sampai sekarang ini alat dari step by step, mulai dari pertama kali buat konten pakai HP, recording juga pakai HP, masih kurangannya di alat. Kalau yang lain alhamdulillah tercukupi. Meskipun kendalanya di alat tapi tetap jalan ya. Ya jalan. Tetap kreatif. Memang kalau anak-anak kreatif tuh mau kendalanya di alat tetap jalan. Sikat. Kayak Mudin. Pokoknya sikat aja ya. Yang penting keberadaannya dulu kita sikat aja. Kalau soal kendala-kendala ya udah nanti diperbaiki step by step gitu ya. Ya, step by step. Oke. Kalau Kakak Yus sendiri mulai masuk ke dunia konten kreator ini sejak kapan nih Kakak Yus? Sudah agak lama. Dari lebih lama dari Om Udin ya? Iya, kalau konten kreator. Karena sebenarnya kalau cucu gogonya ini namanya desainer grafis. Cuman nah, hobinya saya ingin kayak mencoba hal baru, terus saya coba hal konten, kayak buat video, akhirnya buat YouTube. Nah dari situ langsung mulai konten kreator sampai sekarang. Itu dari tahun 2020 kalau tidak salah. Akhir 2020. Kakak Yus mau aku lihat dari tadi Kak Yusnya kalem banget gitu. Kayaknya itu bohong itu Kakak. Gitu ya. Ternyata biasa kalau kita lihat orang konten kreator tuh heboh banget gitu kan. Tapi Kak Yus ini dia bohong. Aja, gitu. Dia pura aja. Ternyata sobat Kalesang kalau lihat yang kalem-kalem kayak gini jangan mudah dipercaya. Mereka konten kreator tuh memang ngehit gitu. Astagfirullah. Kita nggak menjas dong. Aku akan cuma lihat. Emang kok konten kreator yang ini tapi kok kayusnya kelomba, wajahnya kalem banget. Kok bisa ya konten kreator? Biasanya cepat bosan gitu kan. Tapi kok bisa gitu. Oke. Karena Kak Sukardi belum bergabung, kita belum bisa berbagi sama Kak Sukardi. Sambil kita ngobrol sambil menunggu Kak Sukardi untuk bergabung nih, biar kita makin banyak pengalaman yang didapatkan. Oke, Om Udin, mungkin dari konten kreator, apakah konten-konten ini Om Udin yang meyakini bahwa ternyata setelah berkonten banyak feedback yang didapatkan, feedbacknya seperti apa aja nih selama Om Udin? Meskipun tidak segede, tapi yang penting kita konsisten dulu gitu kan. Tapi sekarang udah dapat ini ya, udah endorsement gitu udah ya. Wah. Ya. Udin. Kalau endorsement itu mungkin cucu Gogo di samping lebih tahu sih cucu Gogo. Iya, pokoknya kalian berdua bakal aku tanyain satu persatu nih. Kalau untuk endorsement sih itu tidak menjadi prioritas utama dari Udin sama Hadijah ya. Udin sama Hadijah itu yang penting orang garap banyak follower itu dengan tujuan orang ada. Yang pertama yaitu ingin memperkenalkan Tidore lebih luas, karena pernah kemarin sama-sama juga ada kegiatan sama cucu Gogo yang di samping itu mendatangkan Rian Fahardi sama Ival ya. Ya. Pas tiba di Tidore, Om Udin nanya sama mereka, kalian tahu Sail Tidore? Pernah dengar Tidore? Oh, terada. Zaman so canggih model begini kong torang pemerintah cara untuk kasih promo barang ini pilih mah. Dari situ. Jadi satunya itu ya. Salah satunya itu Kak Kaca. Sehingga dari situ ingin mempromosikan Tidore bahwa oke lah, daerah lain boleh rame.
Tapi kalau teman-teman datang di Tidore cari keramaian, terdapat. Datang Tidore cari kesunyian dan ketenangan, mari. Kemudian ajak ngoni untuk explore. Kayak begitu sih, jadi lebih ke cara mengutamakan persoalan endorse, Kakak. Untuk saat ini belum lah. Mungkin ke depan bagaimana ya. Kalau dapat ya alhamdulillah gitu ya. Iya, kalau dapat, kalau memang itu sesuai dengan Om Udin punya kemampuan, Om Udin ambil. Kalau tidak, berarti tidak paksa. Tidak paksa untuk ambil. Om Udin, ini menarik satu lagi yang mau saya tanyakan. Om Udin ternyata partner kontennya sama Hadijah, gitu ya? Iya, Hadijah. Hadijah itu istrinya kan? Iya, istri, Kakak. Nah, menarik Om Udin kenapa memilih nama Om Udin gitu? Karena awalnya itu juga sih banyak yang tanya kenapa harus Om Udin. Om Udin juga bingung kenapa harus Om Udin begitu. Nama itu tiba-tiba. Ini kalau yang kasih namanya bingung kemana kita nih. Iya, jadi ketika lagi di kebun terus bengong, menghayal terus lihat, oh, terus bikin konten satu, kita bernama Om Udin, nanti ngana bernama Hadijah. Nah, dari situ konten. Iya, jadi coba keberuntungan lah dengan nama itu. Oke, jadi nama Om Udin sama Hadijah itu beruntung. Jadi teman-teman mau dicoba aja, itu nama beruntung soalnya. Jadi pakai aja nama itu dan alhamdulillah banyak yang suka dan tertarik dengan konten-konten dan nama itu gitu. Jadi mudah diingat, Om Udin udara dingin, Om Udin udara dingin, kayak gitulah. Oke, jadi memang Om Udin itu random aja ya, bukan ada sesuatu sehingga memilih nama Om Udin dan Hadijah, tidak. Random ya. Itu ya tiba-tiba muncul aja di kepala langsung pakai nama itu aja. Jadi kontennya sekarang ajak istri juga. Iya, dari awal memang sama istri. Lebih lucu deh daripada Om Udin nih. Emang di-trainingin atau gimana nih? Iya, itu memang orangnya kan introvert, tak bisa menghadap kamera lah, Kakak. Itu dipaksa, di training secara otodidak 1 bulan. Benar di training ya. Iya, di training 1 bulan. Om Udin bisa aja nih. Kalau mau training ngajak istri, enak ya kalau ngajak istri. Konten bareng gitu. Nggak butuh collab sama yang lain. Tapi untuk sejauh ini, aku tanya ke Kayus. Kayus, kalau untuk konten kreator, kalau kita yang di lokal, apakah collab sesama konten kreator itu sangat membantu atau seperti apa? Kolaborasi. Iya, collab. Oke. Sangat membantu. Sangat membantu, dan kalau untuk kesadaran kita di Tidore ini masih minim lah kalau soal kolaborasi dan itu. Ini alhamdulillah saya dan Om Udin juga sempat kolaborasi biar ya konten-konten kreator lain juga bisa cepat kayak berarti penting juga kalau kolaborasi biar ada feedbacknya juga, timbal balik juga penting. Iya. Jadi seharusnya kalau sesama konten kreator itu saling membantu untuk bagaimana kita tetap aktif gitu ya. Karena kalau sendiri lama-lama jadi daun sendiri gitu kan. Iya. Oke. Ini menarik nih, Kayus. Kayus, mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait dengan konten kreator sebagai pemula, apa sih yang perlu untuk kita lakukan sebagai pemula? Apalagi kalau mau lihat di Maluku Utara mungkin orang masih kaget dengan konten kreator. Ngapain jadi konten kreator? Nggak jelas gitu kan. Mungkin Om Udin bisa sedikit memberi pesan gitu. Maksudnya Kayus. Kayus. Iya. Kalau hal pertama yang mungkin teman-teman mau jadi konten kreator itu, pertama niat karena susah kalau sudah di pertengahan sudah di tengah jalan begini. Terus kan sekarang nih banyak teman-teman yang menjalani hidup atau apapun pekerjaan atau hal-hal apapun selalu mut-mutan. Itu yang sedikit ganggu kalau mau jadi konten kreator, harus dapat sifat itu biar niat tadi tidak berubah, dia sejalan. Niat terus, kedua konsisten. Kalau sudah niat, sudah berjalan, konsisten. Itu yang kedua. Biar secara tidak langsung eksistensi yang orang miliki sebagai konten kreator itu tidak hilang. Setelah konsisten,
Nah, dari situlah kita akan dapat ciri khas dari konten kita sendiri, gitu, Kak. Jadi, niat konsisten sama temukan ciri khas teman-teman. Ciri khas sendiri, gitu ya? Iya. Oke. Kayak Omudin misalkan. Iya. Kalau Kak Ius, untuk sejauh ini selama jadi konten kreator, pernah nggak dapat stigma ketika kita nge-record di tempat umum gitu, pernah dapat stigma dari masyarakat kah? Mereka yang biasa lihat, ih apaan, dikit-dikit konten gitu. Banyak sekali. Banyak. Banyak ya. Banyak sekali. Ada pengalaman yang unik tidak selama melakukan konten kreator seperti itu? Kalau konten sih enggak, tapi lebih ke konten vlog sih. Iya, vlog. Tapi kebanyakan pengalaman enggak ini tegang, tapi yang biasa kayak orang masuk ke frame kamera gitu, kayak baru-baru lihat gitu. Gitu sih. Iya, biar maklum ya, itu kalau dari awal emang kalau kita di Maluku Utara kan belum ini ya, heboh itu ya. Kalau di kota-kota mungkin udah biasa orang jalan pakai vlogger dengan kamera, itu hal biasa gitu. Kalau di kita di sini itu bukan hal yang biasa, kita malah dilihatin lah, diketawain lah gitu. Gitu pernah ya? Banyak. Iya, karena itu juga pengalaman aku loh. Tiba-tiba masuk dalam frame kamera terus halo. Iya, benar. Tapi nggak apa-apa sih. Ya. Nama juga proses emang seperti itu ya, apalagi hal yang baru gitu ya. Oke, biar tetap semangat gitu ya. Ya. Oke, kalau Om Udin, kalau kita lihat Om Udin konten-kontennya memang di tempat umum ya, apalagi dengan kostum yang buat jadi unik gitu, punya khas tersendiri. Ya. Kalau biasa di tempat umum gitu, apakah orang udah tahu, oh ini Om Udin karena buat konten emang kayaknya kayak gini nih? Atau seperti apa? Atau pernah dapat punya pengalaman yang menyenangkan atau ekstrim di lapangan gitu tidak, Om Udin? Iya, pengalaman sih waktu kemarin di Mall Ternate ya, Jatilan Mall. Oke. Kayaknya kemarin aku belum nonton nih, ntar aku scroll dulu. Iya, kemarin itu jadi konsepnya diajak sama Hadijah untuk belanja ke Jatilan Mall, tapi tidak pakai sendal, buka sendal di depan mall. Jadi sendalnya ditentem. Dan itu dinonton sama banyak orang, dan ternyata justru mereka kenal sama Om Udin dan Hadijah dan support gitu. Jadi malah dapat support ya? Iya, didatangin, kemudian Om Udin kayak gitu sih. Jadi semakin menjadi spirit tersendiri untuk terus mengonten. Terus berkarya gitu. Iya. Terus melahirkan konten-konten baru. Iya. Kalau untuk Om Udin dan Kayu sendiri, kontennya tuh 1 minggu berapa kali atau ada durasi tertentu gitu, tidak? Atau ada target dalam sehari berapa konten atau dalam seminggu berapa konten gitu, tidak? Kalau Om Udin itu, kalau memang TikTok kan diwajibkan untuk sehari itu paling tidak harus 1 video, 1 konten yang diposting. Jadi untuk menjaga logaritma dari TikTok itu berarti setiap hari Om Udin harus temukan konsep video untuk tetap posting. Jadi misalnya kalau ke kebun untuk bikin konten, berarti itu harus lebih dari 2 konten sehingga menjadi stok nanti untuk ketika ada cuaca yang kurang ini. Restock ya? Iya, restock. Oke, jadi kalau ibu rumah tangga biasa belanja restock untuk 1 minggu, ternyata Om Udin konten kreator juga punya restock. Biar stoknya nggak habis gitu kan. Kak Yus, ada yang sama juga Kak Yus? Kakak saya TBA itu ada Sukardi sudah masuk dengan Claudio Official. Oh, gitu. Kak itu Claudio Official sudah masuk. Claudio Official. Biar lebih menarik lagi, kita undang dulu. Claudio Official. Oke. Ada pertanyaan masuk tuh. Halo, assalamualaikum teman-teman. Maaf baru selesai tarawehan ya? Iya, selesai tarawih, selesai ini ada sedikit di rumah. Ya. Ya, jadi saya sekarang ada di rumah kebun durian. Wah, itu ada jangan curhat ya, jangan curhat. Ada durian ya? Sambil jaga durian.
Oh, sambil jaga durian. Iya. Memang kalau di memang karena dikenal Durian. sama desanya yang begitu sejuk, jadi dia memang ngantarkan kita ke kebun durian. Biar ikut sejuk juga nih. Maaf saya terlambat. Yus, jangan percaya Yus kalau dia bilang rumah durian, jangan percaya. Kayaknya bertiga emang sudah kenal nih. Selesai makan durian. Aduh, kayaknya mancing. Itu kakak saya itu kulit kemarin dulu kakak saya, kulit yang kemarin dulu. Jangan mudah dipercaya ya ternyata ya. Iya, hoax paling banyak hoax. Prank. Ya, serius. Jadi bagaimana nih? Kakak Sukardi jangan prank di sini nih. Jadi kakak saya terlambat, jadi saya nyusul ini. Oke, Kak Sukardi karena terlambat masuk, ayo kita todong dulu Kak Sukardi nih. Kak Sukardi, tadi sudah kita tanya terkait dengan konten kreator dari Om Udin dan Kak Ius. Wah, mereka tuh menarik nih. Kita juga dengar dari Kak Sukardi. Kakak, kalau konten kakak lebih kemana nih? Kalau konten saya lebih ke explore kampung, Kak. Kampung yang identik dengan wisata alam gitu ya. Satu wisata juga, terus kampung yang identik dengan penghasilan, seperti contohnya kemarin di Jai kan kampung yang penghasilan sagu Jai nih. Terus di Topo juga dikenal dengan penghasil bawang merah, terus seperti itulah, Kak. Oke, jadi memang konten-konten yang terkait dengan alam gitu ya. Iya, betul. Alamnya, apalagi kalau di mungkin yang belum, kalau bertiga udah sering ke Kalodi belum nih? Udah pasti. Saya setiap malam kalau belum. Saya mungkin sering setiap malam. Sering kalau kesehabis. Saya 1 tahun. Iya, sering Kali. Kalau Kayus jarang sih, Kayus cuman pas ada pacar baru dia gas gitu. Oh, jadi Kayus sudah Iya, pacar di Kalodi, segeralah. Astagfirullah. Jangan bilang kalau orang Tidore belum sampai ke Kalodi. Iya, Itu betul. PR harus tuh. Bila perlu malam ini juga nih. Biar Pokoknya kita harus bisa explore soal Kalodi juga nih. Iya, boleh jadi ke Tidore kalau belum ke Kalodi, Kakak. Kalau saya udah sering malah, tapi belum ketemu nih sama Kak Sukardi. Coba ntar kalau aku mau konten di sana, Kalau aku demo hubungi deh Kak harus Sukardi. di Biar kita bisa konten bareng. Iya. Durian Sama Kaletang. Kalau kita mau harus ditraktir durian 10 tuh, Kak. Harus tuh. Todong dia, Kak. Iya, kayaknya kalau kita todong langsung aja duriannya. Biar gratisan. Oke, Kak Sukardi. Iya, Kak. Kak Sukardi, untuk konten soal alam, mungkin sekarang jadi konsen juga ya. Ada banyak orang yang kalau kita di luar dari Maluku Utara mungkin kita di Maluku Utara anggap hal yang biasa, tapi tidak untuk orang dari luar. Iya. Apalagi Betul. melihat alam yang begitu masih hijau gitu. Kak Sukardi, yang biasa yang dapat respon paling banyak konten soal alam itu apa? Kalau dengan tradisi budayanya kan? Atau Yang apa? paling expo wisata, Kak. Expo wisata. Iya, betul. Mungkin Kak Sukardi bisa memberi sedikit tips nih kepada Sobat Kalesang yang sudah bergabung. Ini udah banyak pertanyaan juga nih. Setelah Kak Sukardi, nanti kita bakal baca komentar dari Sobat Kalesang yang sudah bergabung, dan nanti kita bisa sharing ya. Biar bisa dijawab. Mungkin banyak Sobat Kalesang yang penasaran sama Om Udin, sama Kak Ius, sama Kak Sukardi. Jadi Kak Sukardi mungkin bisa dijelaskan sedikit yang kalau untuk menjadi seorang konten kreator tuh yang perlu kita jaga tuh apa gitu? Yang perlu kita jaga yang pertama sih kreatif kontennya kita, terus juga penjelasan di dalam konten, karena setiap konten yang kami berikan tuh kan ada sedikit edukasi, terus kata-kata lah harus orang jaga. Oke. Ini menarik ya. Jadi memang konsisten tuh harus perlu ya. Betul. Ya, terutama konsisten, Kak. Ya. Kan biasa kalau kita buat konten tuh jangka
paling 1 tahun atau 2 tahun tuh biasa membosankan gitu. Apalagi kalau Om Udin baru jadi masih excited gitu ya. Kalau udah jangka waktu kita di 2 tahun 3 tahun, biasa kalau pas kita lagi kan biasa orang kerja ada bosan-bosannya gitu. Kalau kayak gitu biasa inspirasi apa yang perlu untuk biar kita tetap bangkitkan semangat kita untuk tetap berkonten gitu. Ada tipsnya nggak nih, Kak? Siapa nih? Siapa nih? Kak Sukardi. Atau saya? Oh. Pokoknya kita bandrol aja di Kak Sukardi. Sukardi dengan Bahangir siapa berjaringan kau ngelola sampai Di bawah Pondurian. Ulang Kak pertanyaannya, saya kurang fokus tadi. Apa ya? Saya juga kurang fokus. Dan tadi mungkin bisa jelaskan sedikit nih. Biasa kalau orang buat konten selama 1 atau 2 tahun biasa dapat kebosanan atau biasa bukan hanya di konten, orang kerja kantoran apapun itu biasa ada fase di mana orang jadi bosan gitu. Apa yang bisa kita pertahankan untuk kerja kita tetap terjaga gitu? Ada tidak ada? Mungkin Kak Sukardi bisa berbagi ketika kerja terus Kak Sukardi bosan, apa yang perlu untuk bisa memacu semangatnya lagi untuk tetap berkonten? Ya. Oke. Untuk saya pribadi, untuk kalau buat konten yang pertama kita harus ke hobi dulu. Oke. Hobi dulu supaya dari hobi itu kita konsisten dengan konten-konten yang kami buat. Begitu juga dengan komentar-komentar positif dari followers ya, membuat kita untuk bersemangat terus untuk buat konten. Dan terus juga niat kami, mungkin niat Om Udin sama niat Kakak Yus juga sama. Niat kami bertiga untuk buat konten-konten kreatif ini yang pertama untuk mengembangkan Torang Pe Daerah. Karena Torang Pe Daerah ini salah satu mempunyai kekayaan alam, sumber daya alam yang sangat melimpah. Itu yang harus Torang perlu ekspor. Kayaknya Om Udin ini bikin si Kakak Sukardi gagal fokus nih. Iya betul, serius. Jangankan di live. Kalau menjadi kreator kalau ketemu sering kayak gitu kan. Oke, baik, terima kasih untuk ketiga narasumber. Saya akan membacakan beberapa rentetan pertanyaan di kolom komentar ini karena sudah banyak yang bertanya. Jadi segera untuk kita bacakan. Jangan sampai sobat Kalita nih ngomong terus pertanyaan saya nggak baca-baca nih. Oke. Ini ada mention dari Ari. Yang penting jangan menjadi konten kreator hanya sekedar hobi atau sudah menjadi pekerjaan untuk masa depan? Saya mulai dulu dari Kak Sukardi untuk menjawab. Ya, yang saya bilang tadi betul Kak, terutama hobi dulu. Kalau untuk berkembang lagi ya, untuk masa depan lah. Oke. Nah, ini keren nih. Jadi kalau udah punya target berarti konsisten harus dijaga. Ya. Oke, jadi sobat Kalesang, kalian kalau nonton konten mereka tuh harus kasih semangat biar mereka tetap semangat menghibur kita ya. Betul. Oke. Mungkin Kak Yus terus kreatif. Ya, biar tetap kreatif gitu ya. Oke, Kak Yus mungkin ada tambahan pertanyaan, apakah menjadi konten kreator hanya sekedar hobi atau sudah menjadi pekerjaan untuk masa depan? Kalau rencana sampai jadi pekerjaan di masa depan itu belum terpikirkan. Kalau untuk sekarang hobi tapi menghasilkan cuan. Kalau saya. Keren nih, hobi tapi menghasilkan cuan. Nah, ini yang enak nih, hobi tapi menghasilkan cuan. Ya terbaik lah. Aku juga pengen kayak gitu, punya hobi tapi menghasilkan cuan. Biar bawaan kerjaannya enak ya. Iya, karena santai, nggak kayak tidak rasa paksa gitu. Lah pastinya. Oke, Om Udin. Ya saya. Apakah menjadi konten kreator hanya sekedar hobi atau pekerjaan untuk masa depan? Iya, yang pertama itu lebih ke hobi sih. Hobi terus menikmati. Hampir sama kayak Yus juga sih. Hobi tapi menghasilkan dan bisa memberikan edukasi ke teman-teman dengan potensi atau apa yang orang tahu gitu, saling berbagi. Jadi lebih menjadikan media sosial yang orang pakai sekarang sebagai media informasi untuk teman-teman yang lain. Dan untuk jangka panjang sih belum, jangka panjang insya Allah kalau memang kan 2 tahun 3 tahun ke depan kan belum
belum Ya. tentu TikTok ini bisa bertahan. Mungkin ada platform media sosial baru yang nanti hike lagi. Belum tahu itu Kakak. Jadi makanya sekarang berkarya dulu lah, lebih fokus ke berkonten dulu. Itu Kakak Ca. Berkonten sambil pengennya aku hobi tapi dapat cuan lah gitu ya. Kalau saya pribadi gitu kan. Biar Ya, teman-teman juga kayak gitu. Oke, Kak Ius, kalau di endorse nominal paling kecil berapa? Aku nggak mau nanya nominal yang besar, yang kecil aja. Endorse. Enggak. Endorse ya. Pertanyaannya aku balik lagi. Sudah berapa banyak di endorse nih? Wih, Kalau sudah banyak di endorse, nanti Kak Om Udin sama Kak ini bisa, oh ternyata dia segitu banyak, oh berarti ini udah tuanya segini gitu. Iya, iya. Cocok. Kalau endorse Omudin kalau punya banyak. saya biasanya kalau ambil endorse tuh masih end to end masih Oh, ente. dari di endorse si yang dari misalkan dari brand atau UMKM, jadi harganya belum patokan kayak ini segini Iya, enggak, iya. kayak masih inilah. Ya, tapi udah berapa Jadi- banyak, udah sering nggak nih dapat endorse? Gak terlalu sering juga sih. Kalau yang paling sering itu Om Udin. Nah, kalau sering, Om Udin yang paling sering. kalau Karena- sering artinya kita juga ingin bersaing dong. ya, kalau namanya endorse nih kan harus kita yang mau endorse orang harus cari orang atau content creator yang lagi high-nya gitu. Kalau saya Iya. kan ambil banyak freelance. Nggak Di apa-apa. film saya ambil, di event saya ambil, semua saya ambil. Gitu. Kalau Mudin sama Oke. Karin Kalau kan kita- content creator. Oke. Karena Kalau berbicara orang hebat mungkin lebih Omudin. banyak ya. Iya. Tapi setidaknya kita bisa konsisten untuk bisa menghibur lah ya. Betul. It's the point. Oke, biasa kalau ngomong soal anak muda tuh memang harus lebih fun ya. Kayaknya muka-mukanya Omudin lagi bingung atau lagi memikirkan sesuatu nih Omudin. Ada yang bertanya. Tidak Om Udin ada tertawa pertanyaan dari Kak Ai. Iya. Kak Ai. Apa tuh Kai? Kai nanya apa nih? Kalau Mudin masih baik so kawin, tapi orang dua yang belum nih. Yang pertanyaan ini. Maksudnya jangan curhat. Jam promo di live please, jam promo. Maksudnya Bisa dipromokan bisa. Ini sekaligus kita promo lah, mumpung lagi live. Oke, oh ini sudah saya baca. Jika ada orang yang lebih hebat, kalau kayak kalian orang paling hebat, ini kayaknya kita harus belajar banyak dari Presiden Tidore juga nih ya. Iya, Ya. tepat sekali, tepat. Tapi setidaknya bahwa ternyata konten kreator di Maluku Utara sudah banyak berdatangan. Ya, ini juga jadi satu pembelajaran untuk teman-teman konten kreator harus tetap belajar gitu ya. ya, Oke, kita baca lagi. pertanyaan lagi. Dari 04 Ki Blue. Halo, sahabat aku. Sahabat aku. Oke. Ternyata banyak yang kenal kalian bertiga ya. Betul Om Udin keren, sangat keren. Dapat jawaban. Apa ini? Oke, boleh gaul asal jangan lupa sejarah. Dari Nurul Dari Asmawiyah. As. Betul. Oke. Dari Relax Dainek 97. Soal sejarah Tidore Om Udin solusinya hehe. Kayaknya ini banyak fans-fansnya Om Udin nih. Om Udin jelas. Omudin lagi high-nya kakak. Iya, emang benar. Saya tuh tertarik ngundang Om Udin karena saya tuh punya adik cowok dan dia tuh tiap hari mantangin tuh TikToknya Om Udin. Ketawa sendiri. Terus saya tanya itu ngapain? Ini Om Udin orang Tidore. Hah buset, ini pernah aku temui waktu di sale ini. Oh ternyata udah seviral ini gitu. Sudah FYP ya? Wih, sering ya? selalu FYP lagi. Oke. Mungkin karena ini banyak pertanyaan yang kasih selamat. Om Udin dan Om Yus,
bikin konten edukasi ke masyarakat tentang kesadaran sampah. Ini saran nih dari Asidi Yasid nih. Om Udin dan Kak Ius bikin konten edukasi ke masyarakat tentang kesadaran sampah. Nah, mungkin ini jadi satu highlight untuk Om Udin dan juga Kak Ius dan Kakak Sukardi untuk mungkin kalau Kak Sukardi soal lingkungan ini tepat nih ya Kak ya? Iya betul. Ya. Ya, karena memang sampah lagi. Yus, keluar Yus. Apakah tidurnya juga jadi sampah jadi masalah kayak Ternate juga? Kayaknya sih tidurnya sekarang banyak sampah. Saya bukan berbicara tentang kesadaran sampah di pesisir laut, tapi nyatanya banyak sampah juga Kak di pesisir laut. Nah ini harus tugas kami sebagai konten kreator bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat di bagian pesisir. Mari orang jaga sampah dari sekarang. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya dan ini nanti jadi ini juga dari kakak bertiga nih. Ada juga nih pertanyaan lagi dari Ari. Bagaimana cara meyakini calon papa mantu? Wah, bahaya ini. Papa mantu dengan pekerjaan kita kemudian jawab, kemudian tanggung jawab nih. Kemudian yang jawab, karena itu kemudian sudah pengalaman Kak. Kemudian kayak kontennya kayak soal keluarga bisa meyakini nih si Ari. Iya, Kari sebenarnya nanti kemudian kalau bercerita Pak Mata saya Kari mau tanya lagi. Oh ini rahasia bisa jawab. Itu saya belum bisa jawab. Jadi Ari ini ternyata pertanyaan Ari terlalu berat deh nih. Iya. Intinya sekarang Om Udin sudah melewati tahapan itulah. Om Udin sudah melewati tahapan meyakinkan orang tua itu papa mantu itu. Oke. Itu harus Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Leli. Dan ilmu ada itu harus. Pertanyaan lagi dari Lex nih. Kenapa Tamang-Tamang ingin masuk di dunia konten kreator? Dari siapa duluan? Kita mulai dulu dari Om Udin bisa menjawab kenapa memilih untuk terjun ke dunia konten kreator. Tadi kayaknya sudah dijawab ya. Tapi dijawab lagi deh. Karelex itu salah satu konten kreator di Halmahera Utara kakak. Itu hampir 80.000 follower. Karelex 97. Betul. Oh gitu ya. Jadi seharusnya jawabannya ya. Iya kemarin collab sama Om Udin juga masuk dalam frame konten juga kemarin. Dia juga collab sama kalau dimakan dia mungkin kemarin collab tapi dia nggak berani tanya langsung ke Mudin. Jadi dia tanya lewat sini aja biar Mudin bisa jawab biar teman kalesan yang lain juga bisa tahu oh ternyata gitu ya gitu. Ya. Jadi kenapa ingin masuk di dunia konten kreator? Ya mungkin yang pertama hobi kakak, hobi terus suka dulu pekerjaan yang orang ambil karena pekerjaan ini kan sedikit beda di tengah-tengah masyarakat. Kadang timbul stigma kalau sering pegang handphone itu terkerja aku betiki lihat HP. Itu terkerja aku betiki berjalan-jalan di tengah jalan tertawa-tertawa baru pegang HP begini. Itu resiko-resiko yang harus orang sama-sama lewati lah kalau memilih ingin jadi konten kreator. Jadi yang penting pertama tadi hobi dulu, suka dulu. Kalau suka kadang berat kakak. Kadang ini butuh rasa suka dulu. Kalau mau ini mental juga iya mental. Gitu ya. Mental. Tapi ya, memang itu awal-awal sih penting. memang seperti itu ya. Tapi dengan berjalan waktu hal itu hal yang biasa gitu ya. Apalagi kalau Om Udin yang buat konten kayak di mall aja, bukannya masyarakat pada kaget, malah pengen lihat tuh behind the scene-nya gitu ya. Oke. Mungkin dari kakak ada tambahan? Ya, kalau saya sendiri konten kreator. Ya, jawabannya hampir sama dengan Om Udin. Yang pertama itu hobi dulu, terus suka, terus yang kedua itu karena generasi milenial sama generasi Z sekarang ini itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Nah, kesempatan itu saya pribadi untuk beralih ke dunia konten kreator, bagaimana untuk mengekspor aturan daerah melalui konten-konten tersebut, sehingga orang-orang yang setiap hari menghadap HP itu orang bisa berkonsumsi
dengan konten-konten orang yang edukasi begitu kakak. Dari situ saya pengen sih masuk ke dunia konten kreator. Oke, jadi itu ya, ternyata ada motivasi tersendiri bagaimana harus terjun ke konten kreator. Oke, ada lagi satu pertanyaan nih. Saya minta pesan atau motivasi dari teman konten kreator untuk kita yang pemula atau ingin masuk ke dunia konten kreator. Dari Kak Relax, coba bisa dijelaskan sedikit nih dari Kakak Sukardi dulu. Saya minta pesan atau motivasi dari teman-teman konten kreator untuk kita yang pemula atau pemula. Ya, kalau yang penting pertama itu tadi yang orang sering bilang, jadikan ini sebagai hobi dulu, terus kita suka, dan terus dari pertama orang harus memulai dulu yang pertama. Salah, gagal atau tidaknya itu yang penting orang memulai dulu. Setelah orang gerak untuk bagaimana menjadi seorang konten kreator, terus dapat respon juga dari followers, ya sudah, orang harus lanjut. Begitu, yang penting pertama itu Kak, orang harus semangat dulu, terus hobi, dan itu jadikan itu sebagai orang hobi dalam keseharian lah. Mungkin pesan motivasi saya untuk itu. Oke. Mungkin Kakak Yus, ini ada pertanyaan, saya minta pesan atau motivasi dari teman konten kreator untuk kita yang pemula atau ingin masuk ke dunia konten kreator. Motivasinya, biar mereka tetap semangat untuk buat konten gitu. Kalau saya lebih mengedepankan konsisten dan niat Kakak. Karena kalau kayak tadi, kalau terniat, ya susah. Wah, Yus jaringan terbagus. Saya lanjut ya, kalau terniat akan susah untuk bagaimana menjadi seorang konten kreator. Emang kalau konten kreator tuh kayak gitu ya, yang satu apapun baca-baca hati gitu. Apapun yang dikomentari itu jadikan sebagai orang pasti diri. Oke. Memang kalian bertiga emang udah sehati gitu ya? Separu-paru juga Kakak, seginjal. Seginjal sampai Cihadijah cemburu. Kan Omudin. Oke, ternyata itu yang putus karena Bini telepon terus ya. Bongkar juga nih ada di Telix. Jaringan paling payah. Oke, jaringan paling payah. Yus pindah kalau di Tambulas terlalu ini. Jaringan susah banget. Kalau di jaringannya lebih bagus. Lebih bagus dong Kak. Sekarang kan kita bisa di Pohon Durian saja bagus. Terus promo nih wifi tembak itu mengganggu jaringan Telkomsel umum. Itu wifi tembak segera pastikan. Oke, kalian sang. Oh, ini udah ternyata Anissa juga memberi respon. Oke, sebelum kita mengakhiri, sambil kita undang dulu nih biar bisa closing statement dulu nih. Oke, sambil saya coba undang lagi ya. Aduh, payah. Oke, saya akan memberi kesempatan kepada Kak Kayus terlebih dahulu sebelum jaringan Kak Kayus semoga jaringan keren. Di mana Kak? Oke, Kak Yus, kita sudah berada di penghujung acara nih. Oke, terima kasih Sobat Kalesan yang sudah mention, yang tidak kebaca mentionnya. Kita mohon maaf, kita sudah berada di penghujung acara untuk closing statement ya. Dari Kakak Yus, saya terlebih dahulu dari Kakak Yus untuk closing statementnya, mungkin pesan kepada kreator muda atau pemula itu yang baru memulai di dunia konten kreator agar tetap konsisten seperti apa nih Kak Yus? Bisa memberi sedikit motivasinya Kak Yus? Mungkin lebih ke quotes apa ya? Ya. Niat untuk menjadi konten kreator, sudah berjalan konsisten untuk menjadi konten kreator. Terakhir, cari ciri khas tersendiri dalam konten kreator. 3. Oke. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi emang konten kreator tuh kita butuh konsisten step by step. Memang prosesnya memang seperti itu ya. Panjang. Jadi jangan mudah untuk bosan dan pesimis. Ya. Oke.
Untuk Kakak Sukardi, kalau Om Udin terakhir aja karena jaringannya lagi bagus-bagusnya. Bagus. Ya Allah. Yang pertama, untuk konten kreator pemula sebagai kayak orang begini, yang pertama itu tetap semangat, tetap percaya diri, jangan pernah putus asa. Apapun itu komentar netizen, itu adalah hal yang wajar. Itulah hal yang wajar. Tetap orang semangat untuk memberikan edukasi kepada orang followers. Dan yang terakhir, orang 3 harus tetap buat konten-konten kreatif untuk orang daerah. Kalau bukan orang lagi siapa? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Oke. Ya. Luar biasa. Merdeka. Tapi kayaknya saya juga pengen lihat kalian bertiga nanti collab deh. Kayaknya lebih menarik. Lebih kayak buat film tentang konten kreator kapan? Kayaknya nggak ngeyakinin gitu ya. Nanti film tentang konten kreator lah. Oke, kalau gitu kita kalian juga film. diundang lah. Biar kita bisa ngeliput gitu. Siap. Wajib. Oke. Terakhir, Om Udin untuk closing statement-nya. Ya, untuk memulai sesuatu itu butuh rasa suka dulu. Kalau rasa suka itu dia ada, apapun halangan dan rintangan di depan itu bukan menjadi penghalang itu. Jadi untuk pesan untuk konten-konten kreator kayak pemula sama kayak Yus, JJ, terus saya Om Udin sendiri, itu jangan pernah rasa puas dengan hasil yang saat ini orang capai. Selalu benturkan orang pe diri karena kadang potensi diri yang tertanam itu butuh sedikit tekanan. Ya. Harus sering tekan orang pe kreativitas lagi. Dan kalau ingin pesan terakhir ini closing statement terakhir, kalau ingin jadi elang jangan bermain dengan kerumunan bebek. Biar orang bisa. Ini bukan elang yang politik itu bukan ya? Iya adalah tit. Bukan elang itu, bukan elang itu. Kita jangan masuk ke situ, itu bukan mapnya kita dong. Iya. Jangan masuk ke situ, kejauhan. Itu udah kita berada di momen itu, tapi jangan dulu. Kita bicara kreatif konten dulu nih. Iya, kita harus kreatif. Kemudian langsung ke jurang. Terhadap elang tadi, elang burung. Yus dan tertawa Yus, elang itu burung. Burung Elang begitu. Elang itu burung kuning itu jigogo. Kuning itu jigogo ya. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Ini ada pesan terakhir dari kalian. Tetap semangat kalian. Sampai baku dapa lagi, hehe. Oke ya. Pokoknya. Oke, terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah bergabung malam ini dalam Bincang Kalesang, anak muda berkarya lewat konten kreatif. Jadi mereka memang sekarang lagi ngehitsnya Om Udin. Saya sering sebut nama Om Udin karena memang adik saya tuh ngefans sama Om Udin. Kok bisa ya saya ngefans sama Om Udin? Terima kasih banyak. Oke, jadi Om Udin juga tidak tahu. Untuk Kakak Yus. Mau lanjut cari durian. Konspirasi itu. Oke, setelah kita tutup kita bisa bergabung ke Kalodi untuk cari durian. Iya. Pokoknya tepat ya, sekalian buat konten aja. Boleh. Oke. Pasti Om Udin ada konsep nih. Kira-kira kalau di kebun durian kita mau bikin apa nih? Asik. Ya. Apakah kita baca durian atau nyamuk yang pantau kita? Lebih makan durian. Lebih ke aniaya Sukardi sih. Oke, baik. Jadi Sukardi siap-siap untuk dapat aniaya. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Om Udin, Kak Yus, dan juga Kak Sukardi yang sudah bergabung dalam Bincang Kalesang. Oke, kalau ada waktu nanti kita bisa undang lagi. Ya, syukur langsung aja lebih menarik gitu ya. Ya. Biar sekalian kita juga bisa berona-berona ke Tidore. Siap. Wajib, Kak. Wajib. Oke, wajib. Oke, terima kasih untuk Kak Yus, Kak Sukardi, dan Om Udin yang sudah bergabung malam ini untuk Sobat Kalesang. Yang pertanyaan tidak dapat dibaca satu persatu, kami memohon maaf dari Kalesang ID. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Udin, jangan lupa makan semuanya. Jangan lupa makan durian. Sama-sama. Jangan lupa makan durian.
Don cari durian, don cari durian. Oke. Don cari durian. Oke. Don cari durian.